Setelah beristirahat, mengingat perjalanan menuju puncak masih jauh, tanpa berlama-lama, saya bergegas untuk kembali melanjutkan pendakian. Baru beberapa langkah berjalan, saya sudah kembali dikerumuni nyamuk yang entah datangnya dari mana. Setelah tadi beristirahat cukup lama, saya kira akan memulihkan begitu banyak tenaga. Akan tetapi, untuk seseorang yang jarang berolahraga seperti saya, sepertinya itu tidak cukup bekerja. Mengingat baru berjarak beberapa meter saja berjalan, rasanya ngilu di kaki sudah tak karuan. Di sisa-sisa tenaga yang ada, jalur yang dilewati malah semakin menanjak. Belum lagi matahari yang terik, membuat udara menjadi panas. Meski sebenarnya, pohon-pohon besar cukup rapat meneduhi jalur. Akan tetapi, sinar dari terik matahari masih bisa menembusnya. Dengan kondisi fisik yang seperti ini, sepanjang perjalanan saya mengomeli diri sendiri. Payah betul. Baru segini saja sudah ngos-ngosan minta ampun. Apalagi yang lain-lainnya. Gerutu dalam hati. Dalam kondisi seperti ini, saya menyadari sesuatu. Hal yang pada awalnya saya tidak suka atas kehadirannya, ternyata memiliki fungsi juga. Ya, nyamuk-nyamuk yang sedari bawah tadi membuntuti, yang justru menjadi pemacu untuk saya terus berjalan dan bergerak. Sebab, sebentar saja saya berhenti, nyamuk-nyamuk itu menempel di kulit dan menghisap darah saya. Yang jelas, efeknya membuat gatal. Meski sebenarnya sudah begitu lelah, tapi entah kenapa, setiap kali ingin menyerah, berhenti, dan turun saja, kaki ini malah mengajak seolah untuk terus melangkah. Terkesan terpaksa, padahal melangkah dengan rela. Jalur tak henti-hentinya menyuguhkan trek yang menanjak. 1-2 langkah, saya harus benar-benar memperhatikan jalan untuk kaki berpijak, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Angin segar yang berhembus seolah memberi energi, meski setelahnya udara panas yang masih mendominasi membuat gerah dan tenggorokan kering. Tali-tali yang terpasang di sepanjang trek yang menanjak sangat membantu meringankan langkah, tidak hanya sebagai antisipasi agar tidak terpleset atau terjatuh. Trek di jalur ini memang benar-benar membuat emosi. Baru beberapa langkah saja melandai, di langkah berikutnya saya kembali disuguhi trek yang menanjak, tak henti-henti, seolah tak memberi ampun. Setibanya di pos 2, saya beristirahat sejenak sambil menikmati keindahan sekitar. Setelahnya, saya kembali melanjutkan pendakian, mengingat hari sudah menuju sore. Di sini, hembusan angin sudah mulai kencang, menandakan kalau puncak sudah semakin dekat. Dan benar saja, setelah beberapa saat saya berjalan, kini saya telah sampai di puncak Gunung Lembu, yang meski sebenarnya saya belum tahu pasti di mana puncak Gunung Lembu yang sebenarnya. Meski sudah berkali-kali mendaki ke Gunung Lembu ini.
Karena seperti kebanyakan pendaki Gunung Lembu yang lainnya, tujuan saya adalah menikmati pemandangan dari atas batu besar, yang dimana dari sini juga bisa melihat keindahan dan kegagahan Gunung Bokok dan Gunung Parang yang berdiri berdampingan. Selain itu, dari sini juga bisa melihat bentangan luasnya Waduk Jatiluhur. Namun sayang, setibanya saya di puncak, langit mendung, sehingga pemandangan di depan sana tertutup kabut. Padahal, sepanjang perjalanan tadi, matahari begitu terik. Tak sampai 5 menit saya beristirahat, gerimis turun. Sesekali diikuti gemuruh suara petir. Tak mau ambil risiko, setelah selesai merekam dan berfoto, saya langsung bergegas. Meski sebenarnya tubuh ini masih terasa capek dan masih ingin duduk-duduk santai, sambil menikmati pemandangan yang terlihat samar-samar. Tapi tidak mengapa, semoga di kemudian hari, saya bisa kesini lagi. Terima kasih Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Indonesia. Dari hati untuk Bumi Pertiwi.